Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Semoga pagi ini kita telah bangun dengan sehat dan semangat baru. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 2 Oktober 2021. Bacaan kita pagi ini dari Matius 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada data yang menunjukkan bahwa perceraian terjadi pada zaman pandemik semakin meningkat. Memang diakui bahwa pandemi COVID-19 merupakan sebuah permasalahan global yang tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun berdampak pula pada sektor perekonomian dan berdampak pada permasalahan kependudukan. Salah satunya peningkatan kasus perceraian akibat pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, Indonesia mengalami peningkatan kasus perceraian sebesar 5%. Secara umum, faktor penyebab perceraian di masa pandemi ini karena terjadinya konflik dan perselisihan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh pertengkaran, perselisihan, dan permasalahan ekonomi karena banyak pekerja yang di-PHK secara mendadak sehingga keuangan keluarga menjadi tidak stabil. Selain itu, ada alasan yang memicu terjadinya perceraian, yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dan suami. Ditemukan fakta perselingkuhan umumnya terjadi kepada pasangan yang kurang memiliki kualitas keagamaan, lemahnya dasar cinta. Perselingkuhan menyebabkan timbulnya sikap egois kepada pasangan, komunikasi yang kurang baik, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Hal lain yang mempengaruhi tingginya perselingkuhan adalah penggunaan media elektronik yang tanpa batas akhir-akhir ini. Mulai dari hanya chat dengan kenalan baru ataupun kenalan lama, hingga terasa semakin dekat, dan yang dekat semakin jauh. Hubungan yang semakin tak harmonis dan akhirnya keributan hingga perceraian tak terelakkan. Fakta ini menunjukkan perselingkuhan menjadi potensi besar untuk pelanggaran terhadap hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-7 ini adalah larangan persinahan, meliputi semua tindakan percabulan dan dosa seksual. Persinahan demikian keji di hadapan Tuhan sehingga Allah mengutuknya. Sebab melanggar hukum moral Allah. Saudara sekalian, bayangkan betapa seriusnya pelanggaran ini sehingga Tuhan sampai mengganjarnya dengan hukuman mati sebagaimana yang tertulis dalam hukum Taurat di Perjanjian Lama. Sebab merusak pernikahan akan berdampak sangat besar baik kepada pasangan itu sendiri, banyak yang terluka, dan secara khusus anak-anak yang lahir dari pernikahan itu dan keluarga kedua belah pihak. Karena itu Allah mempunyai tujuan agung dan rencana besar untuk pernikahan, maka setiap orang harus mempertimbangkan dengan baik dan dengan sangat matang sebelum menikah. Tuhan Yesus memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa persinahan tidak hanya berkumpul bersama orang yang bukan pasangannya, tetapi persinahan dapat terjadi dalam hati seseorang. Katanya dalam Matius pasal 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi, menurut Tuhan Yesus, persinahan tidak hanya secara fisik, tetapi dalam hati dan pikiran. Kata setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, ini berarti bahwa pemandangan atau mata merupakan pintu masuk bagi seorang laki-laki untuk jatuh dalam dosa seks. Keinginan dalam hati akan kenikmatan seksual karena pandangan yang haram, bila direnungkan dan tidak dilawan, akibatnya akan menjadi dosa. Dalam ayat selanjutnya, Tuhan Yesus memerintahkan agar setiap orang harus waspada menjaga anggota tubuhnya, khususnya mata, agar jangan jatuh ke dalam dosa persinahan. Katanya, jika mata yang menyebabkan berdosa, lebih baik dicungkil. Dan hal ini menjadi peringatan keras kepada semua orang agar selalu waspada menjaga diri sehingga tidak jatuh di dalam dosa seks. Dalam hal mempertahankan kesucian seksual, baik perempuan maupun laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama.
Seorang wanita Kristen harus hati-hati agar tidak berdandan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian kepada tubuhnya dan dengan demikian menimbulkan godaan bagi laki-laki serta merangsang hawa nafsu. Wanita Kristen perlu memperhatikan cara berpakaian supaya tidak mengganggu dan menimbulkan rangsangan bagi laki-laki lain. Saudara sekalian, peraturan ini diberikan karena Tuhan ingin setiap umatnya menghargai kudusnya pernikahan. Sebab pernikahan adalah kehendak Tuhan yang begitu mulia, agar melaluinya cinta kasih yang utuh dapat dinikmati oleh suami dan istri. Perintah ini juga bermaksud agar setiap orang memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Bagaimana mereka hidup dalam cinta kasih. Teladan yang baik merupakan salah satu konteks anak-anak belajar menghormati pernikahan sejak dini. Agar rumah tangga kita adalah tempat untuk memuliakan Tuhan seutuhnya. Marilah kita menyenangkan Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Tetap mencintai pasangan kita dengan kasih Kristus. Kepada saudara-saudara yang belum menikah, persiapkan diri dengan baik. Libatkan Tuhan dalam pemilihan jodoh, agar kelak dapat menjalani kehidupan rumah tangga, memuliakan Tuhan, sebagaimana maksud Tuhan mendirikan rumah tangga itu sendiri. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Kami sudah sampai pada perenungan hukum ke-7 dari hukum Taurat, 10 hukum yang Tuhan berikan menjadi panduan kehidupan beriman kami di hadapan-Mu. Kiranya satu aspek hidup kami, menjaga pernikahan, memelihara kudusnya pernikahan, tetap kami hidupi bagi kami yang sudah berkeluarga. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami, supaya sebagai orang tua kami dapat menjaga diri dengan baik. Kami memberikan kasih yang tulus kepada pasangan kami sampai pada akhirnya. Sehingga demikian kami menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagaimana saling mengasihi dan menghormati di dalam konteks pernikahan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk mencari pasangan dan teman hidup. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin, supaya mereka menemukan orang yang tepat yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga mereka dapat memasuki rumah tangga sungguh-sungguh memuliakan Tuhan sebagaimana maksud Tuhan mengadakannya. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah di dalamnya kami memuliakan Tuhan dan menghormati Tuhan seutuhnya. Seluruh aktivitas kehidupan umat-umat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami jalani di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan apapun yang sedang terjadi dalam hidup umat-umat-Mu hari ini, biarlah Engkau yang hadir di dalamnya, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan memberikan penghiburan. Dalam Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.